Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Masih pembahasan kitab yang sama, sifat salat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang diberkahi, yang diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, yang diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu, karena ilmu ini yang perlu adalah kita, bukan siapa-siapa. Untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri terutama, dan untuk menghilangkan kebodohan dari diri orang-orang di sekitar kita. Semoga dengan kita lebih berilmu, lebih paham agama, kita lebih ikhlas mengerjakannya, dan lebih sadar bahwa hidup ini hanya sementara, dan memang kita tujuannya hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yang menyebabkan kita masuk ke surganya insya Allah. Semoga Allah ridhokan, Allah berikan rahmat kepada kita sebagai orang-orang yang dipilih masuk ke dalam surganya yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus, insya Allah. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi Muhammad SAW. Masih ingat? Udah sampai di mana? Ayo, udah sampai mana? Yang punya kitab dibuka, yang bawa buku tulis, yang punya buku tulis ditulis, yang pakai gadget boleh catat pakai gadget, yang penting dicatat benar, terus diingat, dibaca lagi, jangan cuma dicatat, terus habis itu bukunya ditaruh di lemari dan lupa sampai mana tadi pembahasannya. Sesungguhnya ilmu itu semakin kita sering baca, semakin sering kita ulangi, semakin nempel dan kita semakin ingat, teman-teman. Kalau kita semakin ingat, insya Allah semakin Allah mudahkan untuk beribadah. Dan jika Allah mudahkan kita untuk beribadah, sesungguhnya itulah kelezatan iman, teman-teman. Karena hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan izin untuk dapat menikmati manisnya iman. Jadi kalau kita sholat masih merasa buru-buru, sholat masih belum merasakan nikmat manisnya sholat, masih sekedar menuntaskan kewajiban, ayo kita introspeksi diri. Moga Allah jadikan kita orang-orang yang sabar dan selalu ingin belajar menuntut ilmu syar'i agar kita semakin paham agama yang menjadi tuntunan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Baik, udah pada ingat belum sampai mana? Doa istiftah ya. Istiftah. Istiftah itu artinya doa minta pembukaan. Jadi sebelum kita baca Al-Fatihah, kita baca doa istiftah dulu. Itu ada di halaman 49. Bagi yang punya kitabnya boleh dibuka halaman 49. Rasyad boleh dibaca. Ana share screen. Doa istiftah 45. Kemudian memulai dengan bacaan doa istiftah sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini banyak sekali dan yang paling masyhur di sini adalah Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau ya Allah, dan memujimu, maha suci namamu, maha tinggi keagunganmu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Kita memasuki doa istiftah ya, doa istiftah. Bagaimana hukumnya doa istiftah? Bagi yang punya buku boleh ditulis di bukunya. Doa istiftah menurut kebanyakan ulama hukumnya sunnah ya. Dan kita ini pasti teman-teman tahu
pasti teman-teman baca doa istiftah dong setiap mau sholat, ya kan? Sekarang Ana tanya, ada berapa model doa istiftah yang teman-teman suka baca? Boleh ketik di kolom chat ya. Ntar Ana tunggu jawabannya. Terus Anda tanya lagi sekarang. Kira-kira doa istiftah itu ada berapa macam yang Nabi Muhammad SAW suka baca dan ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Anda tanya coba. Dia bisa jawab nggak? Udah nggak apa-apa, tebak aja. Boleh 5, boleh 20, boleh 10, boleh 3, bebas aja. Ayo, jangan cuma panitia yang jawab ya. Ntar kalau panitia doang yang jawab si Rasyad lagi. Ada 3, Rasyad 2, 5. Ayo, kurang besar angkanya. Bingung kan kalau kurang besar? Ada yang tahu nggak? Coba. Hah? Nyerah ya? Ada 12 macam. Ada 12 model. Pasti bingung kan? Gimana? Udah berapa yang kita biasa baca? Udah berapa yang kita biasa pakai? Yang satu nggak usah angkat tangan, yang satu. Karena mungkin banyak yang satu juga, ya kan? Yang mana yang satunya? Yang Allahu Akbar kabiro pastinya, ya kan? Gak usah angkat tangan, gak usah malu sama yang sebelahnya malu kalau lagi ngezoom di angkot atau lagi ngezoom di bis, ngangkat tangan sendiri nanti. Ada 12 model, teman-teman. Model itu maksudnya macam ya. Dan yang paling masyhur, nah, yang paling masyhur nih, yang Anda tunjukin di share screen nih. Subhanakallah wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Nah, bingung kan? Kok bukan yang paling masyhur yang Allahu Akbar kabiro? Karena memang begitu, teman-teman. Dan ini Ana akan coba share dari kitab lain ya. Doa istiftah yang lain. Mana tadi? Belum ya? Oh, ini dia. Maaf. Nah, ini doa istiftah nih dari Nabi Muhammad SAW. Membaca doa istiftah hukumnya sunnah. Nah, ini Ana dari 12 itu insya Allah cuma mungkin sekitar 3 lah, atau 3 atau 4 lah yang kita coba ini ya, yang pendek-pendek aja ya. Apa yang panjang-panjang kita bahas? Ayo, mau yang panjang apa yang pendek-pendek? Kalau yang pendek insya Allah lebih gampang dihafal kan. Kalau yang panjang mungkin perlu waktu buat ngapalinnya. Tapi usahain buat ngapal. Kalau misalnya ada 12, yang mana sih yang kita hafalin? Usahakan semuanya, teman-teman. Biar apa? Biar nanti kita bisa ganti-ganti. Pas lagi tahajud kita bacanya yang mana, pas lagi sholat subuh bacanya yang mana, pas lagi sholat isya bacanya yang mana gitu. Jadi kita rotasi aja, kita silih berganti. Untuk awal agar kita belajar di sini mungkin sekitar 4 aja dulu, biar nanti teman-teman bisa bedain. Yang mau catat boleh, atau catat aja ininya, kata bahasa tulisan Latinnya misalnya yang nggak bisa nulis bahasa Arabnya, nanti tinggal Google atau bisa tanya sama Ana. Nanti insya Allah di thehabaib.com insya Allah kita juga mau coba masukkan doa-doa istiftah ini, tapi masih dalam webnya masih lagi ditulis, jadi bersabar ya. Nah, ini kita pertama nih, yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana bacanya? Rasulullah SAW, sahabat dia nih, bertanya tuh, engkau terdiam antara takbiratul ihram dan surat Al-Fatihah. Apa yang engkau baca, Rasulullah SAW? Lalu beliau menjawab, aku membaca. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar nih. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakini minal khotoyaya kama yunaki sawbul abyadi minal danas. Allahumma gsilni minal khotoyaya bil ma'i was salji wal barodi. Nah, tuh. Artinya apa? Artinya Masya Allah nih, ya Allah jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku seperti engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahan aku sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah diriku dari kesalahan-kesalahanku dari air salju dan air es. Hadis ini
Sahih hadis riwayat Bukhari nomor 744. Beliau membaca doa ini ketika sholat fardu, teman-teman. Nah, ini doa yang ini, Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya ini, teman-teman bisa baca ketika lagi sholat fardu. Nanti ada tuh ketika sholat sunnah, lagi tahajud apa. Nanti kita coba mungkin lihat 3 atau 4 variasinya ya. Jadi kalau teman-teman bisa rotasi tuh, insya Allah kalau teman-teman bisa sampai 12 lebih bagus lagi. Yang di kitab ini sepertinya ada 7 aja. Anda lihat di kitab lain ada sampai 12. Nah, ini yang pertama ya, Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya ya. Jadi udah tahu ya, Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya. Yang pertama. Lalu kita lihat yang kedua, yang ini aja deh. Ini agak panjang nih. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Tapi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Nah, ini lain sama yang kita biasa baca. Kita biasanya kan bacanya bukan ini kan. Kita biasanya bacanya sampai wa ana awalul muslimin. Tapi kalau yang ini hadis dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ditambahkan dengan Allahumma antal malikul la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka. Nah, ini panjang nih. Ntar kita cari yang pendek aja ya. Nggak apa-apa kok, dimengerti. Kita lihat yang ini. Ini juga bukan yang kita biasa baca nih. Kalau yang kita diajarin dari zaman SD, yang bukunya biru itu yang gambarnya orang ruku, bukan ini yang diajarin nih, yang satu lagi. Kalau ini awalnya juga sama, tapi akhirnya Allahumma dini li ahsanil ahlaki wa ahsanil a'mali, la yahdi li ahsaniha illa anta, wa kini sayyi'al ahlaki wa a'mali, la yaki sayyi'aha illa anta. Nah, artinya bagus-bagus loh teman-teman. Jadi kalau kita bisa ngapalin, kita bisa tahu, dan kita bisa resapi, kita bisa khusyuk tuh, tambah khusyuk tuh sholatnya. Kalau ini hadisnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kita lihat lagi yang lain yang lebih pendek. Sabar. Nah, ini nih. Ini yang di kitab tadi nih. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap mengawali sholatnya beliau mengucapkan, yuk coba dihafal ya. Yang mau ditulis nih, nggak apa-apa nih, cuma sebaris doang, gampang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa tabarakasmuka. Wa ta'ala jadduka. Wa la ilaha ghairuk. Gampang kan? Pendek banget ini. Jadi usahain yang Allahumma ba'id diapalin, lalu yang subhanakallahumma wa bihamdika juga diapalin. Jadi insya Allah, nah kalau yang ini biasanya dipakai ketika Nabi Muhammad SAW lagi sholat tahajud. Jadi kalau sholat malam, sebaiknya baca ini nih. Ya, ini pendek nih, cuma sebaris. Insya Allah paling 10 menit hafal insya Allah ya. Apalagi yang teman-teman nih ada yang daya hafalnya kuat-kuat juga semua kan insya Allah kan. Karena sering dilatih. Jadi insya Allah gampang. Nah, ini yang kita biasa hafalin nih. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini yang kita suka apa kan? Ini dari hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, saat kami sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang dari suatu kaum mengucapkan doa yang tadi. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, siapa tadi yang mengucap, enggak gitu deh nadanya nih, siapa tadi yang mengucapkan kalimat begini dan begini, nah, gitu deh. Ini bukan Pak Guru nih, Rasulullah SAW nih. Siapa tadi yang mengucapkan kalimat begini dan begini? Lalu seseorang dari suatu kaum menjawab, saya wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, aku takjub, pintu-pintu langit dibuka bagi kalimat itu. Nah tuh teman-teman bayangin. Yang kita suka baca tuh, Allahu Akbar kabiro. Dan kita sekarang baru tahu nih, oh ternyata
dalilnya ini loh, dari sahabat Ibnu Umar. Jadi kalau misalnya lagi ada teman mau sholat, kamu baca Allahu Akbar kabiro, dalilnya tuh dari sahabat Ibnu Umar loh. Dan tahu nggak kamu, kalau pas Nabi Muhammad SAW bilang apa? Kalau kalau kita baca itu, pintu-pintu langit dibuka bagi kalimat itu. Tuh bayangin tuh. Apa kita nggak bisa lebih khusyuk lagi sholatnya, ngebayangin pintu langit dibuka pas kita lagi baca itu. Jadi bukan cuma di bibir loh, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsir wa subhanallah bukrata wa asila, cuma gitu doang. Enggak. Kita bisa lebih khusyuk lagi, kita bisa tahu lagi manfaatnya. Itulah manfaatnya belajar, teman-teman. Alhamdulillah Allah izinkan kita belajar hari ini ya. Nah, ini yang keberapa tadi ya? Pilihan ketiga ya yang kita coba belajar ya. Yang pertama Allahumma ba'id, yang tadi mesti dihafalin. Lalu subhanakallah wa bihamdika wa tabarokasmuka wa ta'ala wa jaduka wa la ilaha illa ghairuk, itu juga dihafalin. Lalu yang ketiga nih, yang ini sih harusnya udah hafal ya. Karena dari zaman SD udah dibaca. Dan Ana yakin sebagian besar banyak yang istiqomah tuh. Bacanya ini dari semenjak balik sampai sekarang. Ayo siapa? Gak usah ngangkat tangan. Siapa yang itu istiqomah yang kurang bagus, teman-teman. Istiqomah tuh belajar, istiqomah tuh sedekah gitu. Kalau istiqomah bacanya yang itu aja, ya itu harus diperbaiki tuh, ya. Paham ya? Insya Allah. Nah, ini yang ketiga yang kita coba pelajari. Lalu, apa sih artinya yang tadi, yang subhanakallah wa bihamdika tadi? Nah, nih, Syekh Utsaimin mengatakan, maknanya itu, aku mensucikanmu dari segala macam kekurangan. Wa bihamdika, maha terpuji engkau. Maknanya kami selalu dalam memujimu. Jadi, subhanaka wa bihamdika itu terdiri dari pengakuan, pensucian dan pengakuan, teman-teman. Pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan, dan wa bihamdika itu dan kita memuji dan kita mengakui tabarakasmuka wa taala, dan dengan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala terdapat banyak keberkahan. Jaduka, kita mengagungkan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Jadi kalau artinya yang kedua tadi tuh ini. Baik, kita lanjuti yang ini yang keenam nih. Ini agak panjang. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihina. Insyaallah bisa dihafalin juga. Ya, jangan lupa ya. Nah, ini juga apabila bangun salat malam untuk tahajud, Nabi Muhammad SAW baca ini juga. Lalu ada lagi yang ke-7. Nah, nih. Kalau afwan, yang Allahumma robba Jibrila ini yang dibaca pas lagi salat malam ternyata. Maaf, Ana tadi salah ucap. Ya. Jadi yang ke-7 ini yang sering dibaca juga oleh Nabi Muhammad SAW pada salat malam. Karena Nabi Muhammad SAW biasanya kalau salat malam salatnya lebih panjang daripada salat fardunya. Ya. Nah, lalu dari mana hadisnya? Hadisnya dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf yang mengatakan, aku pernah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dengan bacaan apa yang biasa Nabi Allah Shallallahu alaihi wasallam baca ketika mengawali sholatnya saat bangun malam. Lihat, sahabat bertanya secara spesifik. Karena dia pengen tahu tuh, apa aja sih yang dibaca secara spesifik ketika waktu malam. Aisyah menjawab, biasanya apabila bangun malam, beliau mengawali sholatnya dengan membaca Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima tulifa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Nah tuh, ya Allah, Robnya malaikat Jibril, Robnya malaikat Mikail dan Israfil, pencipta segenap langit dan bumi, yang maha mengetahui semua yang gaib dan yang nyata. Engkaulah yang menghakimi para hambamu dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Dengan izinmu berikanlah aku petunjuk kepada kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Itulah teman-teman. Itu jadi kita hari ini belajar berapa? 4 atau 5 ya? 4 atau 5 deh tuh. Macam dari doa istiftah
yang teman-teman bisa terus coba hafalkan, misalnya target hari ini atau 2 hari ini ngapalin satu, nanti hafalin satunya lagi, nanti tinggal dirotasi tuh, 5 dirotasi kan lumayan, bisa 5 waktu. Jadi tiap sholat lain-lain, sholat maghrib lain, sholat isya lain, nanti sholat malamnya lain lagi. Jadi nggak istiqomah melulu, Allahu Akbar kabiro aja, enggak, ya. Dan jangan, mudah-mudahan habis kajian ini yang pendek tadi yang cuma sebaris, insya Allah bisa loh diapalin loh, ya kan? Baik, kita balik lagi ya ke kitab yang satunya ini, sekedar tambahannya aja, biar nanti jadi paham kalau misalnya ada banyak gitu yang bisa kita baca dalam variasi dari doa istiftah. Lalu mana tadi? Selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima, boleh dibaca? Bacaan sholat halaman 450. Kelima, bacaan sholat. 46. Wajib membaca ta'awuz dan berdosa jika meninggalkannya. 47. Yang sunnah adalah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari kegilaan, kesombongan, dan syairnya yang jelek. Nah, sedikit menyambung yang tadi bacaan doa istiftah ya. Ternyata sebelum masuk ke bacaan sholat nih sedikit. Dan memang sih bisa termasuk dalam bab bacaan sholat juga. Jadi gini, kalau bacaan sholat, jadi bacaan doa, bacaan surat itu ada adabnya ketika kita baca gitu. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang jadi imam, maka ia ringankan sholatnya. Karena di barisan makmumnya mungkin ada anak kecil, ada orang lemah maksudnya, ada orang tua, ada orang sakit. Adapun jika sendirian, kerjakanlah sesuai keinginan. Nah, jadi gitu tuh. Jadi kalau kita baca doa istiftah ketika lagi jadi imam, atau kita baca surat ketika kita jadi imam, hendaknya kita ringankan sholatnya. Jangan baca mentang-mentang hafalannya banyak, terus bacanya panjang gitu. Nanti pas sudah selesai orang pada protes akhirnya kan. Terus nanti juga jangan sampai misalnya gini, pernah ada teman cerita ya. Jadi ada imam baru di suatu masjid. Ketika itu dia baru lulus dari sekolah lah, belajar dia ilmu syar'i gitu kan. Dan hafalannya udah banyak, bukannya hanya di juz amma aja, bukan juz 30 aja, dia udah mulai di juz depan, di Al-Baqarah, An-Nisa gitu. Lalu dia malam pertama gitu kan, wah ini kan kayak ininya dia gitu kan. Jangan ntar kalau misalnya terus dia pas udah jadi imam, dia mulai nih, Yasin, waduh, kira-kira gimana tuh jamaah tuh pas dengar Yasin atau Alif Lam Mim. Kalau misalnya dia baca kayak gitu, langsung deh banyak tuh yang batuk-batuk di belakang. Nggak batuk, nggak pilek, nggak apa, batuk semua tuh. Ada yang, ada yang ini, ya kan, dehem-dehem. Jangan sampai nanti kalau misalnya udah salam, pasti nengok ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, mana ini jamaahnya, makmumnya nggak ada semua. Karena apa? Karena dia mentingin dirinya sendiri. Padahal Nabi Muhammad SAW perintahkan apa? Kalau misalnya jadi imam, ringankan sholatnya. Kecuali memang misalnya udah sepakat dengan jamaahnya mau sholat malam, udah tahu jamaahnya kalau misalnya mau sholat malam, misalnya lagi malam Ramadan, sholatnya 1 juz gitu. Jamaahnya udah siap tuh mentalnya, yang datang juga yang terpilih. Jangan main jam pulang kantor pas maghrib lagi, waktunya dikit, habis buka puasa Senin Kamis misalnya. Terus imamnya pas sholat maghrib bacanya Al-Baqarah. Itu jamaahnya bisa yang keroncongan tuh, yang baru buka makan kurma doang bisa jerit-jerit itu. Ya kan? Makanya hendaknya kita suruh ringankan. Kecuali kalau kita sholat
sendiri gitu. Kalau sholat sendiri lagi di rumah, misalnya sholat malam, sholat duha gitu, boleh sholat yang kita kerjakan sendiri. Tapi kita jangan terbalik. Maaf ya, bisa jadi sholatnya paling lama di mana? Kalau lagi di masjid, ya kalau di rumah lebih pendek lagi, nah itu lebih masalah lagi teman-teman. Makanya kita ini harus terus perbaikilah sholat kita, baik gerakannya, baik bacaannya gitu, biar nanti kita jangan sampai kita gitu-gitu aja, dan harapannya setelah kita belajar ini bisa lebih baik lagi sholatnya gitu ya, jangan cuma belajar aja. Terus tadi ya, terus tambahan juga yang doa istiftah nih, mumpung masih ingat, ntar kalau udah keburu kelewat nanti keburu lupa lagi. Misalnya gini, contohnya gini ya, misalnya sholat nih kan, kita datang ke masjid katanya telat masbuk, pas kita nyampe di masjid, kita lihat nih kondisinya, kalau pas kita nyampe kira-kira kita bisa baca doa istiftah, baca, ya kan? Tapi kalau kayaknya udah dari tadi gitu, misalnya lagi sholat isya misalnya, kita imamnya udah mulai baca surat dan udah mulai mau dekat selesai gitu ya, kita nggak sempat itu, makanya kita hendaknya kita baca surat Al-Fatihahnya, karena surat Al-Fatihah kan rukun sholat kan. Jangan sampai kita maksain nih, imamnya udah baca surat, nggak taunya bacanya Al-Kausar, udah mau ruku lagi, kita baru mulai baca doa istiftah, bacanya yang panjang lagi, nggak tahu kita baca yang panjang, imamnya udah ruku, udah itidal, kita baru selesai. Kalau kita kayak gitu kan rugi teman-teman. Kita malah mengerjakan, jadi gini, jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah, padahal yang wajib atau yang rukun kita tinggalkan, kan rugi. Karena godaan syaitan salah satunya gitu, membuat kita mengerjakan yang penting dibandingkan yang lebih penting. Tuh, bahaya tuh. Kita mengerjakan yang sunnah, malah yang rukun kita tinggalkan. Jangan sampai kita seperti itu ya. Jadi kalau misalnya, ini sekedar tips nih, kalau imamnya udah mau selesai tadi baca surat pendeknya, kita nggak sempat baca itu doa istiftah, kita baca tahlil, tahmid, takbir sama itu la haula wala quwata illa billah, boleh, ya kan? Tapi kalau misalnya masih sempat, kita baca doa istiftah. Tapi kalau misalnya imamnya udah nggak berdiri, ya kan? Kita ikuti bacaan imam, nggak usah baca istiftah lagi. Misalnya imam udah ruku, kita nggak usah baca doa istiftah lagi. Jangan mentang-mentang udah ruku kita belum baca istiftah, kita baca sendiri, enggak. Dan kalau ketinggalan, misalnya kita ketinggalan nih, nggak baca doa istiftah di awal, kita nggak perlu sujud sahwi teman-teman. Karena doa istiftah itu sifatnya sunnah. Sunnah itu sebaiknya dikerjakan. Tapi kalau tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Sebaiknya dikerjakan loh, yang digarisbawahi sebaiknya dikerjakan. Dan ulama Syafi'i berbeda pendapat mengenai perlunya mengenai adanya doa istiftah ketika sholat jenazah. Tapi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan lebih tepat sebaiknya tidak membaca doa istiftah, karena sholat jenazah itu adalah sholat yang ringan. Itu ya. Lanjut, Syed, boleh tadi sampai mana ya? Aku berlindung. Oh, baca ta'awuz. Baik. 48. Sebentar, Syed. Baca ta'awuz. Nah, menyambung yang baca ta'awuz tadi. Bacaan sholat nih yang kelima ya, bisa lihat di screen ya. Wajib membaca ta'awuz dan berdosa jika meninggalkan. Ta'awuz apa sih? Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada pilihannya juga. Yang sunnah adalah membaca nih. Ini ada ta'awuz yang lain nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari kegilaan, kesombongan, dan syairnya yang jelek. Itu teman-teman tuh. Jadi ta'awuz sendiri ada 3 macam. Tadi yang auzubillahi minasyaitonirrajim sendiri itu yang pertama, yang kedua yang ini, ya, yang ketiga yang ini. Ini literasinya mirip. Minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya. Mirip.
Oh, bedanya cuma auzubillahi samiil alim, ya. Terserah mau yang mana. Sebaiknya sih dirotasi aja biar, karena kalau kita sering ganti-ganti bisa lebih hafal tuh. Kalau kita istiqomah baca satu aja, kita nggak sering rotasi, yang kita nggak pernah jarang kebaca lama-lama hilang. Sayang. Begitu juga dengan surat-surat. Kalau misalnya kita udah hafalin nih juz amma juz 30 juz, 30 juz bukan juz 30. Juz 30. Udah ngapalin nih Al-Buruj nih, terus kita bacanya inna atau inna terus, Al-Burujnya lupa. Udah ngapalin nih Al-Mutaffifin nih, terus kita bacanya apa ya, Iqra mulu, ya lupa juga. Jadi dirotasi terus. Jangan mau digoda syaitan, udah bacanya yang itu aja, yang pendek aja gitu. Jangan mau. Terus aja Bismillah. Anak pun digoda juga kayak gitu.